Halo, selamat datang di kanal YouTube Reaksi. Bersama gue Ikhlas dalam program Ikhlas Bereaksi, karena bereaksi harus ikhlas. Hari ini kita mau ngobrolin soal vaksin yang kayaknya rame banget dan kayaknya hektik banget gitu di Indonesia. Kayak semua orang tuh lagi seru-serunya dan lagi gencar-gencarnya soal vaksin gitu. Gue sendiri udah vaksin, gimana kalau kalian? Gue komen aja di bawah. Gue sendiri waktu gue vaksin yang gue rasain capek banget pasti. Gak capek sih sebenarnya, capek ngantrinya. Terus lemes dan ngantuk gitu. Mungkin itu jadi akumulasi ketika lu udah disuntikin vaksin. Terus juga lu nunggu yang lama banget gitu kan, sampai ratusan orang gitu dalam satu ruangan. Alhamdulillah waktu itu gue cuma 100 sih. Terus akhirnya gue tidur semalaman, begitu juga dosis kedua gue tidur semalaman. Tapi alhamdulillah nggak dapet gejala-gejala lain gitu. Gimana kalau kalian? Karena kata orang-orang tuh gejalanya beda-beda gitu. Ada yang muntah, mual, dan lain-lain gitu. Masih ngobrolin soal vaksin juga, Pak Jokowi kemarin kayaknya memberikan statement ajakan gitu ya. Bukan, mungkin suruhan kayak lebih tepatnya. Untuk dinaikin tingkat dosis perharinya gitu untuk masyarakat Indonesia. Beliau mengatakan kalau Agustus nanti targetnya adalah 2 juta gitu satu hari. Begitu sampai 5 juta. Gue nggak tahu juga ini gimana kepikirannya sampai 2 sampai 5 juta itu karena itu jumlah yang relatif banyak gitu ya, dan nakes kita kayaknya nggak sebanyak itu, Pak. Ya gue nggak tahu sih sebenarnya tepatnya, tapi gue rasa ya begitu, capek di nakes. Gue juga kemarin ngeliat di Instagram page-nya Dr. Tirta soal capaian vaksinasi per provinsi gitu. Jakarta dan Bali tercatat sebagai dua provinsi dengan tingkat vaksinasi tertinggi. Dengan 60% warganya sudah diberikan satu dosis dan 20%-nya sudah 2 dosis. Gue harap kayaknya semoga semua provinsi secepatnya untuk cepet-cepet lah suntikin vaksin ke masyarakat, biar kita semua cepet-cepet juga jauh-jauh dari corona dan akhirnya bisa nonton konser lagi gitu kan, karena gue kangen banget sama konser dan kumpul-kumpul sama temen. Karena PPKM kayak gini gue kayaknya sendirian, gak punya pacar. Tapi dari selain harapan-harapan tadi, kita juga mau ngobrolin soal kontroversi yang diakibatkan kedatangan vaksin di Indonesia. Vaksin bayar dan vaksin gratis contohnya. Kayak kemarin yang viral banget, gue nggak tahu kebijakannya apa, gue nggak tahu pertimbangannya apa. Tiba-tiba pemerintah melakukan kerjasama dengan Kimia Farma gitu untuk melakukan vaksinasi yang berbayar sekitar harga 800 sampai 900 ribu. Walaupun pada akhirnya di cancel, tapi udah bocor duluan ke masyarakat, dan itu blunder yang parah menurut gue, karena pemerintah lagi-lagi memberikan sedikit celah masyarakat untuk menghina mereka gitu. Tapi ya baguslah di cancel gitu, karena yang vaksin gratis aja belum tentu semuanya mau, apalagi vaksin yang bayar gitu. Mungkin kemarin juga kontroversi yang rame banget karena ada sertifikat palsu, sertifikat bodong, sertifikat vaksin kan, jadinya vaksin bodong gitu, yang dijadikan sebagai alat untuk pergi-pergi kemana-mana, dan akhirnya kita tahu juga gitu ada gitu bahwa yang kayak gitu-gitu. Gue harap semoga pemerintah secepatnya untuk melakukan penanggulangan soal hal ini, dan kedepannya nggak ada blunder-blunder semacam ini lagi. Kontroversi vaksin lainnya adalah ketika datangnya vaksin ke Indonesia, bahkan sebelum datang ke Indonesia banyak banget yang bilang kalau vaksin itu ditempelin microchip yang katanya lu bisa didetek kemanapun lu pergi, jadi lu bisa dikejar-kejar rentenir utang seumur hidup, dan juga lu bisa diawasi oleh Illuminati yang pemegang dunia ini. Dan juga katanya vaksin bisa bikin jadi zombie yang viral banget di TikTok. Walaupun itu mungkin bercandaan, tapi gue juga ngerasa kalau hal-hal seperti itu sebaiknya tidak disebar dulu untuk saat sekarang, karena kita semua pengen banget bahwa kita akhirnya membentuk herd immunity. Dan semoga teman-teman kita yang lain juga nggak takut gitu vaksin gara-gara kalian yang ngepost konten bahwa vaksinasi menjadikan zombie dan diawasi oleh microchip gitu. Dan kontroversi lainnya sebenarnya yang gue rasain juga kayak rame banget waktu vaksin, dan akhirnya gue ngerasa waktu pertama kali gue datang ke sana kayak, ini gue vaksin kagak, covid iya gitu, rame banget. Dan gue berharap juga bahwa pemerintah tuh secepatnya lah memberikan kebijakan bahwa untuk vaksin tidak disentralisasi kayak di tempat-tempat besar, seperti kalau misalnya di Tangsel kayak lu di Teko itu datang kayak berapa orang tuh,
ribuan kali datang dalam satu hari, meskipun ya dibatasin tapi tetap aja rame banget gitu. Dan juga yang kemarin tuh di Suramadu yang sampai chaos, sampai hancur sudah itu di Surabaya dan Madura soal vaksinasi, akhirnya kayak ricuh gitu. Dan ya nggak apa-apa sih sebenarnya untuk dijadikan pelajaran bahwa semua vaksinasi ini harus dikawal bersama-sama, bagaimanapun caranya harus lancar gitu. Tapi selanjutnya juga kita mau ngobrolin soal pentingnya vaksin. Kenapa kita harus vaksin? Kenapa kita nggak kayak jaga protokol aja sampai corona hilang? Kenapa kita tidak kena corona aja biar dapat antibody? Ini kalian bisa temukan dimanapun, tapi karena kepentingan konten ini, jadi saya akan bacakan kepentingan vaksin. Yang pertama, vaksin itu menciptakan antibody yang membuat tubuh kalian tuh terbiasa dengan corona, semacam itu. Bukan terbiasa sih, tapi kayak mempelajari. Nah, antibody kalian mempelajari soal si vaksin ini, soal si corona ini. Jadi nanti ketika corona datang, antibody kalian sudah siap, tentara tubuh kalian sudah siap. Meskipun AstraZeneca dan Sinovac yang kita pakai hanya 60%, tapi yang kalian seharusnya sakit, gejala ringan, kalian bisa jadi OTG gitu, ibaratnya kayak gitu mudahnya. Dan yang sakit berat bisa jadi cuma gejala ringan, dan yang seharusnya kalian mati itu nggak jadi mati gitu gara-gara si vaksin ini, ibaratnya ya kayak gitu. Selain itu nggak cuma soal untuk diri kalian sendiri, tapi juga soal Indonesia gitu. Karena masyarakat di Indonesia kita tuh pengen ada yang namanya herd immunity. Herd immunity itu adalah ketika masyarakat 70% orangnya sudah divaksin dan antibody 70% orangnya melindungi 30% orangnya. Terus kalian bakal mikir kan kayak, kenapa gue nggak jadi 30% orangnya? 30% di Indonesia itu sangat banyak loh gitu kan. Kita kan punya orang 200 juta lebih gitu. Ya karena 30%-nya adalah orang-orang yang tidak bisa divaksin, kawan-kawan. Maksudnya tidak bisa divaksin itu kayak yang punya HIV. Orang punya HIV kan antibodinya lemah. Jadi ketika divaksin malah kena COVID, bisa bahaya gitu. Atau orang-orang yang punya sakit komorbid, kalau kata orang-orang zaman sekarang komorbid gitu, atau penyakit-penyakit bawaan. Jadi bagi kalian yang sehat-sehat aja, yang nggak punya penyakit bawaan, cepatlah divaksin gitu. Terus juga gue pengen ngasih sedikit masukan nih ke pemerintah untuk tidak mensentralisasi vaksin ini, karena rasanya terlalu lama dan terlalu tidak efektif gitu. Bahkan gue kemarin gue pernah sempat ngobrol sama dokter, dan si dokter bilang kayaknya seru juga ya kalau misalnya vaksin tuh ada di Alfamart atau di Indomart gitu. Jadi yang deket-deket, yang ada kulkas, yang ada komputer gitu kan untuk perlengkapan vaksin. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi kemana-mana, dan udah jauh nunggunya ngantrinya setahun gitu. Yang namanya gue COVID kagak, gue capek ngantri iya. Jadi secepatnya pemerintah untuk mencari kebijakan baru untuk melakukan agar si vaksin-vaksin ini disuntikannya lebih efektif dan lebih efisien. Dan buat teman-teman juga yang masyarakat nih, pemerintah udah capek-capek masukin vaksin ke Indonesia agar kalian sehat, agar ekonomi kembali tumbuh. Semoga kalian tidak takut lagi dan tidak termakan hoaks soal vaksin-vaksin yang menjadikan kalian zombie, dan ada microchip yang membuat kalian bisa dikejar rentenir utang 24/7. Ya, jadi kalian gak keren lah pokoknya kalau nggak vaksin gitu sekarang ya kan. Karena ketika lo udah vaksin lo bisa merasa lebih aman, seenggaknya lebih aman, bukan aman juga berarti. Tapi seenggaknya lebih aman dan lebih enak datang ketemu sama keluarga, dan bisa silaturahmi, bisa cipika-cipiki tanpa harus takut COVID gitu. Walaupun bukan berarti kalian gak COVID ya. Mungkin segitu aja Ikhlas Bereaksi hari ini, dan sampai berjumpa di Ikhlas Bereaksi selanjutnya.